Telah dikonfirmasi secara resmi, spesifikasi dan harga HP Xiaomi 12 Lite untuk pasar Indonesia akan diumumkan pada 19 Juli 2022. Xiaomi Indonesia akhirnya memboyong versi murah dari Xiaomi 12 ke tanah air. Tentu ada perbedaan performa, karena chipset yang digunakan pun ada di level yang berbeda. Xiaomi 12 Lite 5G ini akan melengkapi seri Xiaomi 12 dan Xiaomi 12 Pro yang sudah lebih dulu masuk ke Indonesia beberapa bulan lalu. Meski demikian, Xiaomi 12 Lite sudah lebih dulu meluncur ke pasar global. Ponsel ini tiba sebagai penerus Mi 11 Lite yang dirilis tahun lalu. Oke, mungkin tidak usah banyak basa-basi lagi guys. Berikut ini adalah alasan logis saya beli Xiaomi 12 Lite yang mudah kalian pahami. Alasan yang pertama adalah desain stylish tipis dan ringan. Sejak dunia ponsel mengenal istilah flagship atau unggulan, produsen HP berbondong-bondong menciptakan produk dengan kualitas terbaik. Seluruh bagian produk diperhatikan secara detail, tak terkecuali soal desainnya. Hanya produk flagship tidak diciptakan buat semua orang. Alasannya banyak, seperti harganya yang relatif tinggi serta tidak semua kelebihan yang dimiliki ponsel flagship dibutuhkan oleh orang. Karena itu muncullah ponsel kelas menengah yang punya harga lebih terjangkau dan membawa beberapa kelebihan dari ponsel flagship. Dalam kasus Xiaomi 12 Lite, dia membawa kelebihan desain dari saudaranya yang ada di kasta flagship Xiaomi 12. Hal ini terlihat dari penempatan lubang kamera depan yang ada di tengah atas dari pandangan kita. Kemudian bentuk modul kamera belakangnya di bagian kiri pandangan kita. Kemiripan antara Xiaomi dan Mi 12 berhenti pada cover belakang, sebab Xiaomi memilih cover belakang dengan bentuk datar, tidak melengkung. Inilah alasan mengapa Xiaomi juga tidak kalah menarik, malah ponsel ini terlihat lebih stylish sih. Menurut kami pribadi, mungkin menurut kalian juga sama. Cover belakang flat ini pun jadi faktor pembeda Xiaomi dengan HP kelas menengah lain dalam keluarga Xiaomi. Menurut pengakuan Xiaomi, penutup belakang serta frame di bagian samping ini memakai bahan plastik untuk varian black light green dan light pink. Sisi atas terdapat layar punch hole yang bingkainya cukup tipis di bagian tengah atas. Layar ini dilapisi kaca Gorilla Glass 5, tetapi sisi-sisinya tidak semelengkung Mi 12. Di atas layar ini terdapat earpiece yang merangkap sebagai speaker sekunder. Sisi menarik dari desain Xiaomi tidak berhenti di situ. Sebab kata light yang tersemat pada namanya bukan cuma bermakna bahwa ponsel ini adalah varian murah dari Mi 12. Akan tetapi kata tersebut juga merepresentasikan bahwa ponsel dengan sertifikasi tahan debu dan cipratan air IP53 ini memang ringan. Dengan bobot yang cuma 173 gram, Xiaomi salah satu sebagai smartphone paling ringan yang muncul di Indonesia pada 2022. Alasan yang kedua adalah punya tampilan layar jernih dan juga laju penyegaran yang tinggi. Kalian mungkin saja akan langsung membandingkan sektor tampilan ponsel ini dengan Redmi Note 11 Pro. Sebab panel AMOLED di Redmi Note 11 Pro adalah salah satu yang terbaik di kelasnya. Alasannya tak lain karena sudah mendukung laju penyegaran 120 Hz dan punya tingkat kecerahan sampai 1200 nits. Sebetulnya panel AMOLED 6,55 inci Full HD Plus refresh rate 120 Hz milik Xiaomi sama bagusnya dengan saudaranya itu. Mengenai kecerahan puncaknya yang 950 nits, tidak ada masalah sama sekali. Keterbacaan layarnya sangat bagus kendati berada di lingkungan dengan matahari terik. Alasan yang ketiga adalah chipsetnya cukup bertenaga. Xiaomi memakai chipset sama seperti Vivo T1 Pro 5G dan juga Realme GT Master Edition. Chipset itu adalah Snapdragon 778G dari Qualcomm. Karena memakai jenis chipset yang sama, performa Xiaomi secara teori akan tidak jauh berbeda dari dua pesaingnya itu. Untuk diketahui, smartphone ini memakai varian RAM 8GB LPDDR4X. Dengan memori internal 128 dan 256GB UFS 2.2. Pada tes menggunakan aplikasi Antutu 9. Skor yang diraih Xiaomi adalah 521.139, cukup bagus buat HP kelas menengah premium. Alasan yang keempat adalah kamera bisa diandalkan. Salah satunya yakni soal sensor kameranya, yang mana pada bodi belakang akan dibenamkan 3 lensa kamera, di mana terdiri dari kamera utama 108 MP dengan sensor Samsung HM2, kamera ultrawide 8 MP, dan kamera makro 5 MP. Bahkan kamera utama yang diusung oleh spek Xiaomi 12 Lite 5G ini sudah berkemampuan rekam video hingga 4K. Sehingga tak heran jika hasil video rekamannya begitu smooth dan tampak berkesan sinematik.
Di samping itu, Xiaomi 12 Lite akan menawarkan satu kamera depan 32 megapiksel dengan sensor Sony IMX616, yang mana dilengkapi rekaman video 1080 piksel pada 30 fps saja. Sayang beribu sayang guys, smartphone ini malah tidak dibekali fitur OIS. Jika kalian ingin membeli HP ini, harus pikir dua kali sebelum meminangnya. Berikut ini adalah hasil contoh jepretan dari Xiaomi 12 Lite yang bisa kalian nilai sendiri hasilnya. Alasan yang kelima adalah baterai awet plus fast charging. Kapasitas baterai memang jadi faktor penting untuk menentukan seberapa lama suatu ponsel bisa dipakai oleh si pengguna. Namun kapasitas baterai yang besar tidak selalu bikin HP punya waktu nyala lama, ada faktor lain yang tidak kalah penting seperti manajemen baterai. Dalam kasus Xiaomi, baterai yang digendongnya memang tidak besar-besar amat, yakni 4300 mAh, sebuah ukuran yang standar untuk zaman sekarang. Tadinya kapasitas yang biasa-biasa saja itu mampu membuat si ponsel tembus endurance rating 100 jam. Daya tahan baterai yang awet itu didukung teknologi pengisian cepat 67 watt. Mengecas selama 13 menit dengan adaptor bawaan mampu membuat baterainya terisi 50%. Sedangkan waktu yang dibutuhkan dari kosong sampai penuh adalah kurang lebih 20 menit menurut pengujian yang dilakukan. Alasan yang keenam adalah koneksi lengkap. Speaker yang dimiliki Xiaomi memang tak sama seperti Mi 12 yang berlabelkan Harman Kardon. Kendati demikian, settingan yang diberikan Xiaomi sudah cukup bagus, yakni speaker stereo. Satu ditaruh di frame bagian bawah, sementara satu speaker lainnya menyatu dengan artis di atas. Kalian mungkin sudah menyangka kalau Xiaomi 12 Lite dihadirkan dengan konektivitas cukup lengkap. Ada pula beberapa fitur koneksi yang berhubungan dengan transfer data, seperti Bluetooth 5.2, koneksi NFC, port infrared, fingerprint in display, dual speaker stereo, USB Type-C, dan USB on the go. Sayang beribu sayang guys, smartphone ini sudah menghilangkan lubang jack audio dan juga micro SD sebagai kartu memorinya, sehingga kalian tidak akan menemukan kedua fitur esensial tersebut di dalam ponsel cantik ini. Xiaomi secara resmi meluncurkan HP ini di Indonesia pada 19 Juli 2022. Untuk harganya hingga video ini dipublish belum ada pengumuman resmi dari Xiaomi berapa harga HP ini saat di launching. Tapi kami harapkan smartphone nantinya bisa dihargai 4 jutaan rupiah atau 5 jutaan rupiah. Jika harga HP ini melebihi 5 jutaan rupiah, mending kalian cari HP lain aja. HP ini bisa dibeli di gerai Mi Store, situs resmi Xiaomi, dan toko online rekanan mulai 19 Juli 2022. Berdasarkan video ini, Xiaomi tidak dimungkiri lagi merupakan jawaban buat kalian yang ingin punya HP berdesain stylish ala flagship dengan budget terbatas. Performa Xiaomi juga tidak mengecewakan, bahkan sektor layar, kamera, dan speaker ponsel ini punya kualitas di atas rata-rata. Namun demikian, potensi HP ini untuk merebut hati konsumen sepertinya harus menemui jalan terjal. Pasalnya situasi segmen kelas menengah sudah cukup sesak. Xiaomi harus bertarung dengan saudaranya sendiri sesama ponsel Xiaomi. Pertama, dia mesti bertarung melawan Redmi Note 11 Pro 5G, yang kedua menghadapi Poco F4. Pada akhirnya Xiaomi memang bukan sebuah ponsel yang sempurna buat semua orang. Bagaimana menurut kalian, apakah HP ini layak jadi ponsel andalan baru?